sore makalah dan wawancara, sehingga hasil yang kita umumkan juga dapat diterima oleh semua pihak, karena kita selalu disoroti oleh pihak-pihak di luar birokrasi. Untuk itu, saudara-saudara, hari ini dan besok dan lusa kita konsentrasi dulu untuk selesaikan ini. Soal siapa yang nanti mendapat atau dilantik nanti menjadi pejabat definitif, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa dan pejabat pembina kepegawaian kita, karena keputusan akhir ada di pejabat pembina kepegawaian kita, Bapak Bupati. Sehingga mari kita sama-sama melaksanakan tahapan-tahapan ini dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan selamat mengikuti tes psikologi. Ini tes psikologi ya Bapak Ibu guru, pejabat yang pernah jadi dari guru, mungkin mereka sudah sempat belajar psikologi kesehatan, juga mungkin orang sudah belajar tentang psikologi. Kita yang lain dari baca dan mendengar pengetahuan yang kita tahu, tapi mari kita coba lakukan apa yang nanti disampaikan atau disampaikan oleh kita punya tim dari Uncen. Ini Ibu Leni, wakil dari Ibu Yosefin Watofa, yang sedianya Ibu Yosefin Watofa hadir di pagi ini, tapi beliau kemarin sempat opname, sudah keluar tapi lagi masa pemulihan, jadi Ibu Yosefin tidak hadir. Kita punya salah satu perempuan Papua yang sudah doktor ya, sudah meraih doktor di psikologi. Kita punya salah satu perempuan Papua, mungkin yang pertama juga di Papua ini. Jadi kita banggakan, sehingga pada kegiatan-kegiatan di tanah Papua ini mereka lah yang kita minta untuk lakukan, mendampingi, memimpin kita dalam seleksi psikologi. Terima kasih sekali lagi, kami sampaikan selamat mengikuti dengan semangat, dengan sukacita, sehingga soal-soal ini bisa dilalui dengan baik. Selanjutnya Pak Kaban, nanti kita beri waktu kepada Ibu Leni. Ada teman dua yang mendampingi Ibu Leni. Mereka bertiga akan mendampingi, mengatur Bapak Ibu untuk tes yang satu ini. Terima kasih, selamat pagi. Supaya tidak membuang waktu, kami langsung berikan waktu selanjutnya kepada Ibu Magda dari Uncen untuk bisa memberikan pengarahan sekaligus melaksanakan psikotes. Waktu kami berikan. Oleh kami bertiga, ya harusnya sedianya Ibu Dr. Yosefin ada di tempat ini, tapi karena kondisi yang kurang sehat, maka beliau memutuskan kami bertiga ada di sini. Perkenalkan, saya biasa disapa Ibu Leni. Saya bersama dua rekan saya, ada Adik Leti dan Adik Opin. Ya, hari ini kami akan menemani Bapak Ibu kurang lebih 5 jam atau 6 jam kita akan ketemu bersama. Oleh karena itu, yang paling pertama yang saya minta, memang kita duduk ini agak mepet-mepet. Oleh karena itu saya minta mungkin sedikit bergeser ke depan. Untuk Bapak Ibu, karena kita cuma punya satu infokus, saya mungkin merasa Bapak Ibu yang mungkin kalau saya mudahnya belakangan. Kalau Bapak Ibu yang mudahnya duluan,
mungkin bisa ambil tempat di depan, yang mudanya belakangan dari belakang agak geser ke belakang, sehingga karena keterbatasan penglihatan, ya, keterbatasan penglihatan sangat mempengaruhi hasil yang nanti Bapak Ibu peroleh, ya. Yang akan kami bagikan untuk Bapak Ibu, jangan khawatir, pasti nanti terakhir ada istirahatnya, ada breaknya, ya. Tetapi sambil kita mempersiapkan untuk masuk pada tes yang pertama, saya mempersilakan Bapak Ibu kurang lebih 5 menit lah, karena kita masuk pada sesi tes yang pertama ini. Ada satu alat tes tapi dia 9 subtes. 9 subtes kurang lebih 1 jam lebih Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Oleh karena itu, yang mungkin rasa mau ke kamar kecil, ya boleh, tapi sebentar saja. Saya kasih waktu mungkin 10 menit, ya. Ke belakang dulu sambil kita mempersiapkan yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berikan kesempatan mungkin 10 menit saja. Bapak Ibu nanti ke belakang. Ada beberapa peserta yang sudah pernah mengikuti, ya. Saya tawarkan kembali. Masa berlakunya itu 2 tahun. Pesan dari Ibu Yosefin dan Bapak, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kemarin dan tidak mau mengikuti lagi boleh, tetapi kalau mau mengikuti juga sekarang boleh, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah mengikuti kemarin hasilnya kan ada, ya, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya lebih fight hari ini dan hasil saya justru mungkin lebih bagus di hari ini, boleh saja mengikuti, ya. Jadi tidak mengikuti pun boleh, kami akan pakai gunakan hasil yang kali lalu, ya. Kalau mau ikuti kembali juga hari ini boleh. Seperti itu saja mungkin dari saya sambil kami mempersiapkan yang lainnya. Kalau misalnya yang sudah ikut, tapi kan tidak ada tapi kalau tidak ikut, dan saya baru saya tidak ikut. Kan kalau Bapak tidak ikut otomatis ya nilainya kan berarti kita tetap pakai yang kali lalu. Berarti kalau yang ikut dia lebih bagus, ya berarti nilai yang lebih bagus. Seperti itu kan Bapak. Masih ada lagi? Izin Bu, jadi saya Desember kan ikut dan dilantik. Kemudian ini kan belum 1 tahun. Apakah saya ikut atau bagaimana? Atas nama Bapak siapa? Yulianus Pasar. Oh iya. Jadi Bapak di sini termasuk peserta yang sebenarnya tidak ikut pun tidak masalah. Ya. Jadi kalau Bapak tidak ikut kegiatan hari ini, datanya Bapak tetap ada di sini. Silakan. Ya. Makasih karena saya ada banyak sibuk juga di tempat dua dinas, apalagi di Dukcapil sekarang sibuk-sibuknya mempersiapkan ini. Jadi saya izin, artinya kalau bisa. Siap Pak. Ya. Jadi dokumennya Bapak hasilnya ada, ya. Siap. Jadi tidak mengikuti tidak masalah. Baik. Jadi ada 6 peserta ya, saya bacakan. Bapak Siprianus Rahawali, Bapak Yuliten Makai, Bapak Martin Erari, Bapak Yasor Victor Sawo, Bapak Yusuf Sirakun Pirade, dan Bapak Yulianus Pasang. Ini adalah peserta yang sudah pernah mengikuti dan ya tidak mengikuti kegiatan hari ini pun tidak masalah. Pulang sudah. Ya, baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kegiatan tes psikologi atau psikotes
yang hari ini pemerintah Kabupaten Nabire lakukan pada para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk sebagai tahapan dari proses seleksi yang dilakukan untuk nanti hasilnya akan dipastikan pejabat siapa yang berhak dan mempunyai kapabilitas untuk dilantik menjadi pejabat definitif dari beberapa pejabat yang masih pelaksana tugas, tapi juga ada eselon 3 mantan pejabat juga yang ikut daftar dalam seleksi ini. Inti dari seleksi ini, psikotes ini, Bupati ingin mendapatkan para calon-calon pejabat yang betul-betul akan digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan di Kabupaten Nabire. Karena dari seleksi ini, Bupati akan bisa mengetahui calon-calon pejabat ini karakternya bagaimana, kapasitasnya bagaimana. Nah, itu melalui seleksi ini kita bisa salah satu indikator yang kita bisa ambil dari situ. Jadi seleksi ini tidak bisa menipu diri. Saya tidak senang dengan Bupati, pasti akan kelihatan dari melalui seleksi ini. Saya suka melawan atau bagaimana itu pasti ketahuan. Jadi seleksi ini sangat penting untuk pejabat daerah, baik di eselon 2 maupun eselon 1, itu semua harus melalui psikotes ini. Sehingga memang ini sangat penting untuk dilalui oleh calon-calon pejabat di pemerintah kabupaten. Bapak, ini kan terbuka, ya. Kan memang untuk para pejabat khususnya di Nabire sendiri. Apakah dengan tes ini nantinya para pejabat ini juga dilaksanakan tidak hanya untuk pejabat yang ada di Kabupaten Nabire, ya, tapi di dalam petunjuknya kami pemerintah Kabupaten Nabire membuka diri untuk para calon-calon pejabat yang memenuhi kriteria pernah menjabat atau sedang menjabat eselon 3 maupun eselon 2 di 8 kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah untuk ikut dalam seleksi ini untuk nantinya jadi dipilih atau dimasukkan menjadi pejabat definitif di kabupaten. Baik Bapak, terima kasih. Proses seleksi ini dilakukan, kita menyurati ke Komisi ASN untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi setelah kita dapat rekomendasi dari Komisi ASN, lalu kita lakukan pendaftaran. Tahapan seleksi yang pertama itu kita membuka pendaftaran untuk peserta seleksi terbuka maupun uji kompetensi. Jadi tahapan seleksi administrasi sudah selesai, kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tes psikologi. Setelah tes psikologi selesai, akan berlanjut lagi ke tahapan penulisan makalah. Setelah penulisan makalah, kita masuk lagi ke tahapan berikut, yaitu wawancara. Nanti setelah wawancara, panitia seleksi yang sudah dibentuk, mereka akan mengirimkan 3 nama. Dari 3 nama itu didasarkan pada peringkat atau nilai hasil seleksi mereka, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap selesai. Tahap finishingnya itu wawancara. Akumulasi semua nilai itulah akan dilakukan peringkat, nilai yang peringkat 1, 2, dan 3. Setelah 3 nama ini disodorkan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, dan disitulah Bupati akan menentukan siapa dari 3 nama itu. Setelah itu baru dilakukanlah proses pelantikan. Baik Bapak, ini mengundang pemateri dari mana saja atau penguji dari mana saja? Ya, jadi panitia seleksi yang sudah dibentuk itu yang pertama dari unsur pemerintah daerah. Unsur pemerintah daerah itu Pak Sekda sendiri sebagai ketua panitia seleksi, kemudian kepala DKPSDM saya sendiri, kemudian dari unsur vertikal itu Pak Kepala Kanrek
rekan Rek 9 Jayapura, kemudian dari unsur pengawas Pak Inspektur Provinsi Papua, dan dari unsur akademisi itu Ibu Yosefina. Berapa hari kegiatan ini? Kalau pelaksanaan kegiatan untuk psikotes ini 1 hari kita laksanakan, nanti besok itu udah penentuan hasil psikotes. Setelah itu kita masuk lagi, yang berikut itu wawancara penulisan makalah 1 hari, kemudian wawancaranya 1 hari. Dan jumlah peserta yang mereka yang ikut ini untuk uji kompetensi itu ada 2 peserta. Kemudian untuk seleksi terbuka ada 37. Sehingga total semua peserta ada 39 peserta. Terima kasih. Terima kasih.